Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kade Angga Rusdiana, nomor absen 9 dari kelas I semester 3. Penjumlahan. Di sini saya akan menjelaskan materi penjumlahan dengan menggunakan metode ceramah. Jadi penjumlahan adalah proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar. Contohnya seperti 5 tambah 5 sama dengan, baik, di sini saya akan menggunakan media yaitu kelereng sebagai media pembelajaran. Jadi di kedua tangan saya masing-masing terdapat 5 kelereng. Jika digabungkan maka hasilnya dapat dihitung yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya adalah terdapat 10 kelereng. Baik, setelah Bapak menjelaskan materi tentang penjumlahan, apakah anak-anak dapat memahami dengan baik? Sudah, Pak. Baik, selanjutnya Bapak akan lanjutkan ke contoh soal. Baik, di sini Bapak sudah memberikan contoh soal. Itu contoh soal yang pertama yaitu 5 tambah 3. Di sini Bapak menggunakan media pembelajaran kelereng agar dapat memudahkan untuk mencari hasil dari 5 tambah 3. Nah, di tangan kanan Bapak terdapat 5 kelereng, di tangan kiri Bapak terdapat 3 kelereng. Jika digabungkan dapat kita hitung bersama-sama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya berapa anak-anak? 8. Betul sekali, 8. Baik, Bapak akan lanjutkan ke soal berikutnya yaitu 4 tambah 5. Di sini Bapak kembali menggunakan kelereng sebagai media pembelajaran. Di tangan kanan Bapak, kita hitung bersama-sama terdapat 5 kelereng. Di tangan kiri terdapat 4 kelereng. Jika digabungkan, dapat kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hasilnya berapa? 9. Betul sekali. Hasil dari 4 tambah 5 adalah 9. Baik, sekarang kita menuju ke soal terakhir yaitu 2 tambah 3. Kembali lagi saya menggunakan kelereng sebagai media pembelajaran. Di tangan kanan Bapak terdapat 3 kelereng dan di tangan kiri Bapak terdapat 2. Jika digabungkan dapat kita hitung bersama-sama yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya berapa? 5. Betul sekali. 2 tambah 3 hasilnya 5. Jadi garis bilangan dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, dan terakhir 10. Jadi sekarang
saya akan memberikan contoh soal. Misalnya 4 ditambah 2. Untuk mencari hasilnya, saya akan menggunakan garis bilangan. Jadi dimulai dari angka 0, melangkah maju ke depan. Dapat dihitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Karena ditambah 2, jadi dilanjutkan maju ke depan sebanyak 2 langkah. Dihitung bersama-sama. 1, 2. Jadi hasilnya jika dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 6. Soal yang kedua, 5 tambah 5. Jadi caranya sama seperti tadi, yaitu dimulai dari 0, langkah maju ke depan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ditambah 5, lanjutkan melangkah ke depan atau melangkah maju sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya dapat dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya adalah 10. Jadi pada kali ini saya akan memberikan soal cerita. Budi membeli permen di warung A sebanyak 5 permen. Setelah Budi membeli permen sebanyak 5, ia merasa kurang dan ingin membeli permen sebanyak 5 permen lagi di warung B. Jadi pertanyaannya, berapakah permen Budi sekarang? Jadi soalnya 5 permen ditambah 5 permen. Hasilnya berapa? Untuk mencari hasilnya kembali menggunakan garis bilangan. Yaitu caranya sama seperti tadi, yaitu dimulai dari 0, maju melangkah ke depan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ditambah 5, lanjutkan maju ke depan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya kita hitung sama-sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyaknya permen Budi adalah 10. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Jadi sekarang saya akan memberikan 2 contoh soal. Soal yang pertama yaitu 6 bagi 3. Jadi caranya untuk mendapatkan hasil dari 6 bagi 3 adalah kita membuat garis di sini terlebih dahulu. Karena 6 ini bilangan positif, kita membuat tanda panah ke kanan. Lalu melangkah ke depan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dibagi 3 dan 3 adalah bilangan positif, kita membuat garis yang sama seperti ini dan tanda panah ke kanan. Lalu setelah sampai di sini, kita meloncati 3 satuan hingga ke titik 0. Jadi 1, 2. Dapat dihitung langkahnya 1, 2. Jadi 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi sekarang saya akan memberikan soal yang soal yang kedua. Jadi soalnya 4 bagi 2. Caranya sama seperti tadi, yaitu karena 4 adalah bilangan yang positif,
kita membuat garis dan tanda panah yang mengarah ke kanan. Jadi kita melangkah ke depan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4 langkah. Setelah seperti ini, karena dibagi 2 dan 2 adalah bilangan yang positif, kita membuat garis di sini. Karena positif, kita membuat tanda panah ke kanan. Lalu di sini kita meloncat semuanya 2 satuan hingga ke bilangan 0. 1, 2. Jadi hasilnya 4 bagi 2 adalah dapat dihitung sama-sama. 1, 2. Hasilnya 2. Baik, sekian penjelasan bilangan bulat pembagian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Salam Parama.